Oke, sahabat anggrek, saya masih berada di rumah Mas Darmawan Satria. Ini tidak bisa diapain-apain ya les gini Mas. Nggak bisa Mas, kalau udah kayak gini jalan satu-satunya dibakar pelannya ini. Ini kemarin ada sisa, lah ini kan kayak gini, menyerang dari dalam dia. Jadi kalau udah ada yang positif terjangkit itu wajib 1 minggu sekali. Oke, biar tidak menular juga ya. Jelas gitu. Oke. Mas Darmawan, saya tanya ini untuk pengendalian hamane jenengan pakai apa Mas? Ini pengendalian hama saya menggunakan Alika Mas. Alika itu apa? Alika itu untuk apa, membunuh kutu gajah Mas. Oh, itu Alika itu belinya di mana Mas? Di toko pertanian atau online shop biasanya ada Mas. Alika, tulisannya Alika. Pestisida atau insek? Pestisida. Alika ya? Ya. Oh alah. Tuh buat membunuh dan mengatasi apa, kutu gajah itu, soalnya hama yang paling mematikan buat anggrek. Anggrek kutu gajah. Semua anggrek itu yang paling mematikan kutu gajah itu. Situ, kutu gajah sama tungau beda Mas ya? Tungau daun itu dia kecil-kecil Mas. Balik. Bener. Itu tungau itu biasanya dia bintik-bintik itu loh, hitam-hitam. Putih tengah bintik-bintik itu. Itu seperti ini. Kalau kutu gajah itu dia seperti kutu beras kecil hitam Mas. Tapi itu lebih sadis Mas. Bersarangnya di mana Mas? Biasanya bersarang itu di dalam batangnya Mas. Malahan? Ya, jadi biasanya dia itu apa, induknya itu makan daun. Itu tinggal telur Mas. Oh gitu. Tinggal telur, nanti larvanya itu dia menggerogoti dalam batang dendro seperti ini. Berarti nanti menetasnya di balik daun ini, di dalam batang Mas. Nanti dia dilubangi batangnya. Oh gitu Mas ya? Ya, jadi kalau sekali terjangkit biasanya nggak langsung kelihatan Mas. Itu nanti kalau udah rusak parah baru dia kelihatan. Itu gitu, jangka waktunya biasanya 2 bulan 3 bulan baru kelihatan rusak. Ya. Rusak itu. Makanya itu untuk mengantisipasi kutu gajah itu kita biasanya, kalau saya menggunakan Alika. Itu dicampur sama apa, buat perekatnya aja Mas. Botolnya ada Mas? Botolnya habis itu, masih belum datang lagi ini. Alika, nanti bilang kalau di toko pertanian Alika gitu ya. Aja ya. Tidak perlu banyak-banyak ya dosisnya Mas? Tidak perlu banyak-banyak Mas. Kalau itu kan soalnya obat cair Mas. Gitu. Cair. Perbandingan berapa mili? Perbandingan saya 1 tutup botol Alika itu biasanya itu saya gunakan untuk 5 liter. Untuk 5 liter ya? Ya. Oke. Terus penyemprotannya? Nanti dicampur sama antrakol Mas. Oh gitu, sama fungisida tadi ya. Itu fungisidanya untuk perekat. Gitu Mas ya. Berarti perekatnya diganti fungisidanya itu. Oke. Dicampur sama Alika. Mantap. Oh, berarti yang mematikan itu kutu gajah ya. Itu musuh semua anggrek itu Mas. Oh, dilibas ya. Iya. Nggak kenal jenis. Jenis apa aja. Kalau udah kena itu langsung jalan satu-satunya dibakar Mas. Pelannya. Enggak bisa dipotong satu batang gini enggak? Enggak bisa Mas, kalau udah parah itu dia udah menyeluruh di dalamnya, itu penuh larvanya itu Mas. Oh gitu Mas ya. Wah layak. Kadang kan kita menemukan anggrek itu seperti itu ya, mati. Tanda-tanda kena kutu gajah itu apa, daunnya tiba-tiba menguning serentak biasanya Mas. Gugur daun, terus dia tidak mau dipangkal ini ya. Dia tidak mau bertunas dari bawah Mas. Kalau udah kena kutu gajah. Oh gitu ya Mas ya. Iya, biasanya itu kalau nggak tunas dari atas gini ya wis mati tinggal batang Mas. Itu jalan satu-satunya dibakar itu. Dimusnahkan. Gitu. Ya, berarti kalau belum terjangkit, yang lainnya masih belum terjangkit itu agak digeser, nanti disterilkan dulu tempatnya. Oh, dipindah-pindah gitu ya. Oke. Kan kadang gini Mas ya, itu kita pernah melihat ya, satu rumpun gitu kan tiba-tiba menguning semua, terus layu, wes diusahakan bagaimanapun ndak ada tanda-tanda akar itu tumbuh atau apa gitu, itu bisa-bisa kutu gajah juga Mas ya? Bisa juga kutu gajah Mas, atau juga overdosis pupuk. Oh gitu. Oh. Kalau kita pakai pupuk.
Tuh. Pupuk Jadi kimia itu biasanya kan seandainya ini Mas ya, kalau terkena kutu gajah itu kalau dipotong del ini, ya batangnya itu ciri-cirinya seperti apa? itu misalnya ini terjangkit. Ah, Ini terjangkit kutu gajah. kita Ini potong tengahnya. Ah, del. Kita potong, nanti kita belah jadi dua batangnya. Nanti kalau ada lubang-lubang, lubang memanjang atau lubang-lubang seperti dimakan ulat, itu Pasti ya, kutu gajah. pasti kutu Positif gajah. ya. Positif. Oke mantap. Positif kutu gajah. Tuh. Jadi wis jalan satu-satunya bongkar, buang, bakar. Wis gitu wis Iya. solusinya. Tapi kalau masih ada tunas yang mau tumbuh dari bawah, itu masih bisa diselamatkan. Kalau Oh kutu gitu gajah. ya. Tuh. Wah, soalnya apa? Dia bersarangi di dalam batang itu. Iya, Yang susah kan gitu tuh Mas. Nah, tapi kalau terjangkit kutu gajah itu kalau misalnya kayak gini, ini kan juga pernah ini Mas, pernah ngalami ini Mas. Ini dia itu bersarang di pangkal-pangkalnya ini lubang-lubang kecil ini bekasnya dulu ini Mas. Oh Ini. gitu Mas ya. Tapi dia kan apa saya kasih alika, yaitu lubang-lubang kecil ini. Oh ini seperti Nah, ini. Ini bekas keluarnya larvanya ini Mas. Kalau udah jadi induk. Tapi ini dia mau tunas seperti ini berarti masih bisa diselamatkan. Ini berarti belum parah menjangkit sampai ke pangkalnya. Berarti kalau sudah ada lubang-lubangnya, Ya. belikan alika semprot juas gitu ya. Ya, dan juga kalau bisa itu dikorek Mas. Oh gitu Nah, malah. Ya. dikorek kayak gini ini. Jadi biar kalau masih tertinggal larvanya itu bisa diambili Mas. Kalau kesemprot alika kan ya mati. Enggak Mas, kalau disemprot kalau enggak sampai dalam dia tetap hidup Mas. Oh gitu ya Mas. Ya, makanya jalan satu-satunya kalau udah terjangkit parah bakar Mas. Oh. Tuh. Soalnya kan dia enggak bisa disemprot dari luar. Ya. Nah, wong ya kulitnya aja ya keras ya. Ya. Terus lubangnya kecil ya, Kecil. dibelok-belok ya Mas ya. Ini lubangnya ini ada lubangnya kayak gini. Ini kalau udah dia siap terbang Mas. Kalau udah dewasa larvanya udah jadi kutu gajah itu baru dia melubangi keluar gitu. keluar. Kalau belum dewasa belum melubangi dia. Makanya susah kalau untuk mengidentifikasi terjangkitnya apa enggak itu kalau nggak dipotong dilihat nggak bisa Mas. Oke. Nanti Mantap ada ya. contohnya yang pernah terjangkit ada masihan saya. Ya. Ini seperti ini kutu gajah ini Mas. Ini Oh, berlubang-lubang nih, Mas. Lubang kayak gini. Oh saya itu Ini yang kurang pernah saya alami ini Mas. Tapi Oh. sekarang udah musnah semua sekarang. Oh Ini iya, buat oke. pembelajaran kita bersama ini Mas. Jadinya seperti ini. Nih. Kalau kita mau lihat itu seperti ini. Nih kita potong seperti ini. Nah ini. Nih kita lihat seperti ini. Waduh, jatuh. Kita belah jadi dua seperti ini Mas. Nih. Nah seperti ini. Ini bekas apa lubangan dari kutu gajah ini Mas. Dia menyerangnya itu di dalam Mas. Nih, seperti ini. Nih. Ini wis tidak bisa diapain-apain ya lek segini Mas. Nggak bisa Mas, kalau udah kayak gini jalan satu-satunya dibakar pelanya ini. Ini kemarin ada sisa lah, ini kan kayak gini menyerang dari dalam dia. Oh gitu Mas ya. Ini seperti ini. Kalau mau kita ngecek biar yakin positif itu diginikan. Nih, tuh kan rusak dia Mas. Ini hama yang paling apa Pokoknya fatal, mematikan, kan? fatal Mematikan, banget gitu ini. fatal banget itu lubang-lubang begini ya. Ini kasusnya biasanya kita mendatangkan anggrek dari luar itu apa belum jadi kutu gajahnya Mas, biasanya jadi larvanya dulu. Itu kan nggak kelihatan Mas. Tuh, makanya kalau kita beli anggrek baru itu kita sterilkan dulu. Kita cek-cek dulu pelannya ada tanda-tanda kutu gajah apa enggak. Itu nanti kalau ada tanda-tanda ya kita sterilkan dulu baru kita campur sama dengan anggrek yang lain. Berarti menular ya Mas Menular. ya? Oh Ini, gitu Mas ya. Soalnya dia kan berkembang biak Mas, bertelur. Perkembang biaknya juga termasuk
cepat mas. Ini kutu gajah oke, seperti oke. ini. Mantap ya. Lek keserang kutu gajah wis mantap tewase maksudnya. Ya. Positif tewas. Aduh, mengenaskan, bisa mengenaskan. Pokoknya itu kalau udah ada tanda-tanda itu langsung dikasih semprotan trakol sama Alika itu. Pokoknya sudah Pokoknya agak kalau- layu-layu di batang. Enggak, pokoknya biasanya tanda-tandanya ada di daun kayak gini mas. Ini biasanya ada kayak dimakan serangga kecil-kecil, Oh, ada gitu. lubang, itu biasanya juga bisa kutu gajah. Bisa-bisa itu juga ya. Ya, makanya kita wajib 2 minggu sekali kita semprot. Gitu. Tapi Makanya kalau udah ada yang positif terjangkit itu wajib 1 minggu sekali. oke, biar tidak menular juga ya. Ya. Jelas gitu. Oke, mantap. Juga mempercepat pemusnahan kutu gajahnya. Sip. Wah, kalau menanti lama-lama terus sudah seperti ini Mas ya, terus terserang. Nah itu mas. Wah, berebes rasane. Tiba-tiba apa lemes Iya. terus nengkleng Kalau patah. saya Duh. daripada rusak di batang ini lebih baik motong bunga mas. Oh gitu. Iya. Sip lah Mas pokoknya. Makasih ya Mas ya tipsnya. Jadi semoga untuk sahabat anggrek bisa mengenali ya tanda-tanda kalau dari anggrek yang kita rawat terkena kutu gajah. Pemaparannya untuk cara mengatasinya sudah diterangkan atau dibahas oleh Mas Darmawan. Pokoknya terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita para penghobis anggrek atau tanaman anggrek seluruh Indonesia. Makasih Mas Darmawan ya. Dan gitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.